Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah digital merupakan upaya kreatif dalam mensyiarkan Islam rahmatan lil alamin. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan senantiasa memberikan subscribe, like, dan komentarnya. Dan jangan lupa ya, senantiasa menjaga protokol kesehatan. Insya Allah kita tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan, ketaatan, dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan, ketaatan, dan kepasrahan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bahwa kita akan menjadi orang yang beruntung. Kita akan diberi jalan keluar dari seluruh permasalahan hidup dan kehidupan kita. Kita akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari arah yang tidak disangka-sangka, dan kita insyaAllah termasuk orang-orang yang layak mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak dapat diingkari oleh siapapun bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbesar di muka bumi. Kebesarannya tidak hanya diakui oleh orang-orang muslim semata, tetapi juga oleh orang-orang barat. Tidak hanya diakui oleh para pengikutnya, tetapi juga oleh para lawannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sempurna. Dalam istilah tasawuf disebut sebagai insanun kamil. Memang benar, ia adalah manusia biasa, tetapi di sisi lain ia tidak seperti umumnya manusia. Syair Arab menyatakan, Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tetapi tidak seperti manusia lainnya. Ia seperti yakut atau batu mulia di antara batu-batu yang lainnya. Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, tetapi aku diberi wahyu bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Kebesaran Nabi Muhammad SAW ini yang mendorong setiap orang dari dulu hingga sekarang ingin mengetahui rahasia-rahasia di balik kesuksesan Nabi besar Muhammad SAW di dalam menyebarkan agama Islam dan menjadi pemimpin terbesar umat manusia. Karena itu tidak heran jika Michael Hart, penulis buku 100 tokoh terbesar di dunia, menempatkan Nabi besar Muhammad SAW sebagai tokoh nomor wahid di dunia, karena dialah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat sukses baik dalam urusan agama maupun dalam urusan sekuler atau duniawi. Juga karena Nabi Muhammad SAW memiliki pengaruh yang sangat besar dan sangat cepat di dalam merubah sejarah umat manusia dan menata kembali tatanan dunia menjadi tatanan dunia baru, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tentu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang telah menjelaskan kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad SAW
adalah suri tauladan yang baik, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam raya. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Al-Ahzab ayat 45 hingga 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Al-Anbiya ayat 107 lebih tegas menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak akan mengutus engkau wahai Muhammad selain untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam raya. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan untuk seluruh umat manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah, untuk membuktikan bahwa Nabi SAW adalah rahmat bagi seluruh umat manusia, marilah kita mencoba melihat apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memasuki kota Yasrib atau kota Madinah. Marilah kita kembali membaca lembaran-lembaran sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu penduduk Yasrib atau Madinah berbondong-bondong keluar rumah karena ingin menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Baik pria maupun wanita, mereka berangkat setelah tersiar adanya berita tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW, tentang kaum kafir Quraisy yang ingin membunuhnya, tentang ketabahannya menempuh panas yang begitu membakar dalam perjalanan yang sangat meletihkan dari Mekah ke Madinah, mengarungi bukit pasir dan batu karang di tengah dataran Tihama yang memantulkan sinar matahari yang sangat panas. Sambutan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi atas kedatangan Nabi tidak kurang daripada sambutan kaum muslimin. Baik dari muhajirin maupun ansar, mereka semuanya mengerumuninya. Mereka mengikutinya tatkala Nabi melepaskan tali ontanya dan membiarkannya berjalan sendiri. Mereka semua ingin mengelilinginya dengan pandangan mata tentang orang yang telah melakukan ikrar Aqabah pertama dan kedua bersama penduduk kota Madinah untuk menyatakan perang terhadap kaum kafir Quraisy, orang yang telah hijrah meninggalkan tanah airnya, terpisah dari keluarganya, dengan memikul segala tekanan permusuhan dan tindakan kekerasan dari mereka selama 13 tahun secara terus-menerus. Ini semua dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW demi mempertahankan keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu onta yang dinaiki Nabi itu berlutut di tempat penjemuran kurma milik Sahal dan Suhail bin Amr. Lalu tempat itu dibelinya untuk dibangun masjid. Sementara tempat itu dibangun, ia tinggal di keluarga Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari. Di dalam membangun masjid itu Nabi Muhammad SAW juga turut bekerja dengan tangannya sendiri. Kaum muhajirin dan ansor juga ikut pula bersama-sama membangunnya. Selesai masjid itu dibangun, di sekitarnya dibangun juga rumah Nabi Muhammad SAW. Baik pembangunan masjid maupun rumah Rasul dibangun secara sederhana, disesuaikan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Masjid saat itu merupakan sebuah ruangan terbuka yang luas. Keempat temboknya dibuat dari batu bata dan tanah. Atapnya sebagian terdiri dari daun kurma, sebagian lagi dibiarkan terbuka, dan satu bagian lagi digunakan sebagai tempat tinggal orang-orang fakir miskin. Saat itu tidak ada lampu penerangan di masjid di malam hari. Hanya pada waktu sholat isya diberi penerangan dengan cara membakar jerami. Keadaan semacam itu berjalan sekitar 9 tahun. Setelah itu baru menggunakan lampu-lampu
yang dipasang pada batang-batang korma. Tempat tinggal Nabi Muhammad sendiri tidak lebih mewah keadaannya daripada masjid. Bahkan diriwayatkan bahwa tempat tinggal Nabi tidak lebih dari 20 meter persegi dengan tinggi 2,5 meter. Jamaah Jumat rahimakumullah. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga menjamin kebebasan beragama bagi semua umat beragama. Nabi SAW tak pernah memikirkan kerajaan, harta benda atau perdagangan. Seluruh tujuannya ialah memberi ketenangan dan jaminan kebebasan bagi mereka dalam menganut agama dan kepercayaan masing-masing, baik orang Muslim, orang Yahudi maupun orang Nasrani atau orang Kristen. Masing-masing mempunyai kebebasan yang sama di dalam menganut agama mereka, kebebasan berpendapat maupun kebebasan mempropagandakan agama mereka. Setelah itu Nabi SAW menyatukan barisan kaum muslimin dan mempererat solidaritas dan persatuan di antara mereka. Nabi SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Kalangan ansar menunjukkan sikap ramah tamah yang sangat luar biasa dan sifat kedermawanan yang sangat luar biasa kepada saudaranya dari kalangan muhajirin yang telah terusir dari negerinya, sehingga mereka hampir tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan. Dalam kondisi seperti itu, kaum ansar membantu keperluan mereka, tidak hanya keperluan tenaga dan pikiran, tetapi lebih dari itu keperluan finansial juga dibantu oleh kaum ansar. Jamaah Jumat rahimakumullah, di Madinah itu Nabi membuat satu perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian Madinah. Dalam perjanjian itu Nabi SAW menjamin kebebasan beragama bagi semua warga Madinah. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan negara. Membangun persaudaraan antar muhajirin dan ansar. Perdamaian adalah tujuan utamanya, bukan peperangan. Hak setiap orang harus dihormati. Yang lebih penting dari itu adalah bahwa Nabi tidak pernah membangun negara Islam atau negara suku, tetapi beliau membangun negara beradab atau negara Madinah. Sejak itulah nama Yasrib dirubah menjadi Madinah. Di dalam piagam itu tidak ada kata-kata daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah. Yang ada adalah ummat wahidah, satu masyarakat yang mandiri, yang berbeda dari masyarakat lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di kota Madinah itu Nabi SAW membangun sebuah masyarakat yang ideal, masyarakat Islam yang wasatiyah, moderat antara kaum Yahudi di satu sisi dan kaum Nasrani di sisi lainnya. Moderat artinya berada pada posisi tengah dan tidak condong kepada kelompok tertentu. Moderat dapat diartikan sebagai sikap pertengahan atau tidak terjerumus ke dalam ekstremisme yang berlebihan. Makna ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan di dalam Al-Quran tentang moderatisme di dalam Islam yang berada pada posisi tengah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil, umat pertengahan dan pilihan, agar kalian jadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kata wasat di atas dapat ditafsirkan sebagai makna baik dan adil. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan kata wasat dengan makna adil dan berada di posisi tengah. Karena sebaik-baik sesuatu atau urusan adalah yang ada pada pertengahannya. Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutkan bahwa kata wasat dalam Al-Quran semakna dengan kata tawazun yang berarti seimbang. Kemudian kata ini dikorelasikan dengan kata syahadah yang menunjukkan bahwa lahirnya Islam adalah sebagai saksi atas kesesatan umat terdahulu, yakni kaum Yahudi dan Nasrani. Kesesatan kaum Yahudi terletak pada kecenderungan mereka bahwa mereka lebih mengutamakan kebutuhan fisik jasmani semata dan hanya mengedepankan persoalan dunia. Sebaliknya umat Nasrani mengikat diri mereka hanya kepada kepentingan-kepentingan ruhania secara total,
Oleh karena itu Islam kemudian hadir sebagai sebuah agama moderat atau wasat yang mengintegrasi keduanya dan memberikan hak-hak naluri fitri manusia secara adil dan seimbang. Jamaah Jumaah rahimakumullah. Dengan demikian tidak tepat jika Nabi Muhammad SAW itu dinyatakan sebagai Nabi yang suka berperang, dan tidak tepat pula pandangan orang Barat yang menyatakan bahwa Islam itu disebarkan dengan kekerasan atau dengan pedang. Islam adalah agama kemanusiaan. Islam adalah agama perdamaian. Islam adalah agama keselamatan, dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Jamaah Jumaah rahimakumullah, selain yang telah disampaikan di atas, di penghujung tahun Masehi ini perlu kiranya kita melakukan introspeksi terhadap diri kita sendiri, sejauh mana kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, dan amalan para alim ulama. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat masa lampau untuk menyongsong esok hari. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha waspada terhadap apa yang kalian perbuat. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua sebagai seorang mukmin harus selalu dan senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Sudah sejauh mana amal-amal soleh yang sudah kita lakukan? Sudah berapa banyak karya-karya kita yang telah kita sumbangkan, baik untuk kehidupan kampus kita yang tercinta ini, maupun untuk kehidupan masyarakat Islam secara luas. Setelah itu kita dapat melangkah lebih maju lagi di tahun depan, agar kita termasuk orang-orang yang sukses, tidak hanya dalam urusan agama, tapi juga dalam urusan dunia. Tidak hanya dalam urusan keluarga, tetapi juga dalam urusan masyarakat dan negara. Jamaah Jumaah rahimakumullah, demikianlah khutbah Jum'ah yang dapat saya sampaikan kepada para jamaah, kepada para ilmuwan, para ulama, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat, memberikan pemahaman dan pencerahan spiritual kepada kita semua. Sebagai penutup, marilah kita semua memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang mengabulkan doa-doa hambanya. Semoga kita semua diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa meneladani Muhammad Rasulullah SAW, selalu berpegang kepada ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Selain itu, kita juga berdoa semua kita semua yang hadir di masjid ini senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari, diberikan keberkahan hidup dan keberkahan rizki, diberikan kesehatan dan usia yang panjang, dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Amin amin ya mujibas sa'idin. Allahumma azzal Islam wal muslimin wa akhdhil kafar da'ad din. Allahumma aslih ar-ra'iyah wal ra'iyah waj'al baldatana hadi Indonesia wa sa'ira buldal muslimin rahiyatan mahmiyah min kulli fitnatin wa maradin wa baliyah. Waj'alna min su'ada'id daraini fi afiyati wassalamah ya dzal jalali wal 'izzati war rahmah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته